Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Amrah Saputra dengan NIM 30121110010 dan dengan teman saya Nehru Iliomar dengan NIM 30121110022. Dan kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang perkembangan kasus aktif harian COVID-19 semenjak bulan Mei 2022. Untuk tampil menu sendiri, yang pertama pendahuluan, dan yang kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup. Untuk latar belakang kami menggunakan topik ini, semenjak munculnya virus corona di Indonesia, seluruh aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi terganggu. Salah satunya adalah kegiatan berkomunikasi dengan cara bertatap muka, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, ataupun pertemuan luring dilakukan secara daring atau online. Apalagi saat ini muncul dengan subvarian baru dari virus COVID-19 itu sendiri. Untuk tujuan penelitian kelompok kami, yaitu memperkirakan perkembangan kasus aktif harian virus COVID-19 di Jawa Timur setelah bulan Mei. Lalu, untuk manfaat penelitian kelompok kami, yaitu untuk mengetahui perkiraan perkembangan kasus COVID-19 harian virus COVID-19 di Jawa Timur setelah bulan Mei. Lalu kita memasuki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana rata-rata kasus aktif harian COVID-19 di Jawa Timur. Dan yang kedua, apakah kasus aktif harian akan tembus sampai 140 orang per hari. Lalu kita memasuki pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, kita ada beberapa prosedur yang harus kita jalani. Untuk yang pertama, jenis penelitian yaitu dengan kuantitatif. Untuk yang kedua, lokasinya sendiri online. Dan untuk sumber data yang kami gunakan yaitu melalui info covid19.jatimprof.go.id. Untuk yang keempat, teknik pengumpulan data yang melalui info covid19 jatimprof.go.id melalui dokumen. Untuk pelaksanaan pengerjaannya sendiri yaitu kita mulai 16 hingga 30 Juni 2022. Lalu yang terakhir, teknik analisis data hasil survei. Lalu kita lanjut dengan populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah angka total kasus COVID-19 di seluruh Jawa Timur. Sedangkan sampel yang kami gunakan adalah kasus aktif harian COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Jumlah hari yang dijadikan sampel pada penelitian kami adalah sebanyak 31 hari pada bulan Mei tahun 2022. Kita akan memasuki Meian dengan tabel 1 Mei 2022 hingga 31 Mei 2022. Rumus main sendiri adalah main sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Untuk rumus main di Excel sendiri yaitu sama dengan average buka kurung number 1 hingga number 2 tutup kurung, sehingga diketahui main dari seluruh data 1 Mei hingga 31 Mei yaitu 132,258060645 dan untuk dibulatkan menjadi 132,3. Next, lalu kita akan memasuki di bagian mode. Mode sendiri, rumus mode adalah mencari nilai data yang paling sering muncul. Rumus mode di Excel sendiri yaitu sama dengan mode buka kurung number 1 hingga number 2 tutup kurung, sehingga diketahui mode dari seluruh data kami 1 Mei hingga 31 Mei yang terbanyak adalah 146. Yang diketahui 146 muncul hingga 3 kali. Lalu kita akan memasuki standar deviasi. Rumus standar deviasi adalah sigma sama dengan sigma buka kurung XS kurangi mean pangkat 2 dibagi N kurangi 1. Rumus standar deviasi di Excel sendiri sama dengan ST dev buka kurung number 1 hingga number 2 tutup kurung, sehingga diketahui standar deviasi dari data tersebut adalah 23,866249117. Lalu kita bulatkan menjadi 23,9. Lalu kita memasuki di bagian varian. Rumus varian sendiri adalah sampel pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung XS kurangi min pangkat 2.
dibagi N kurangi 1. Rumus varian di Excel sendiri sama dengan var tts buka kurung number one hingga number 2 tutup kurung, sehingga diketahui varian dari data tersebut adalah 569,5978495. Lalu kita bulatkan menjadi 569,6. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehru Ilyomar dengan NIM 3012110022. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi data. Nah, klarifikasi data ini merupakan data kelompok dari data tunggal yang telah dijelaskan dari teman saya tadi. Kini kita akan membahas apa itu mencari tengah kelas dan juga frekuensi kumulatif dan juga untuk membuat diagram OGIF. Nah, sebagaimana yang kita tahu, mean dari data kita adalah 132,3, di mana mean tersebut berada di interval 129 sampai 144, di mana di interval tersebut tepat berada di tengah tabel dengan frekuensi sebanyak 6, sehingga jumlah tersebut dapat dikatakan cukup tinggi. Namun, jika kita mengamati kasus harian di bulan Mei ini, khususnya di akhir-akhir bulan, kasus aktif harian cenderung menurun, bahkan sampai di bawah 100 orang per harinya. Nah, ini merupakan diagram poligon dari data-data tunggal yang telah disampaikan teman saya tadi. Kemudian, ini juga diagram histogramnya yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi. Dan juga ini merupakan diagram OGIF-nya, di mana dapat kita lihat di sini ada titik persilangan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam uji hipotesisnya. Prosedurnya yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Yang kedua menentukan taraf nyata atau alfanya. Kemudian tiga menentukan statistik uji, di mana di situ kita akan menguji data yang kita punya. Dan terakhir adalah kesimpulannya. Uji hipotesis yang menurut kami kemungkinan kasus aktif harian di bulan selanjutnya di Jawa Timur akan lebih dari 140 orang. Di mana sampel kasus aktif harian kami ambil dari data 31 hari dari website resmi pemerintahan dengan alfa sama dengan 5% dan tingkat kepercayaan di 95%. Nah, di sini kami akan membuktikan bahwa uji klaim kasus aktif harian lebih dari 140 di bulan selanjutnya dengan standar deviasinya adalah 23,9. Nah, di sini H0-nya, menentukan H0-nya adalah H0 sama dengan kasus aktif harian COVID-19 akan naik menjadi lebih dari 140 kasus per harinya, di mana H0 mu 0 lebih dari 140 yang merupakan klaim dari kami sendiri. Kemudian H1-nya adalah kasus aktif harian COVID-19 akan tetap di bawah 140 kasus per hari, di mana H1 merupakan mu 0 kurang dari sama dengan 140. Dengan tingkat signifikasi atau batas tolerir yang kami terima adalah 5%, sehingga alfanya adalah 5% atau 0,05. Dan nilai dari tabel Z adalah Z alfa sama dengan min 1,65 atau 1,65. Namun di sini kami akan menggunakan uji kiri, di mana kami akan menggunakan Z alfa sebesar min 1,65. Nah, kemudian akan melakukan uji statistik dengan rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi per akar dari jumlah yang kita punya, jumlah data yang kita punya, di mana Z sama dengan 132,3, di mana 132,3 adalah mean yang kita punya dari data sebelumnya, dikurangi 146 untuk klaim yang kami punya, dibagi 23,9 dari standar deviasinya, dibagi akar 31, di mana 31 adalah jumlah data yang kami punya sebelumnya, sehingga Z sama dengan negatif 137 dikali akar 31 dibagi 239, mana Z
Mana hasilnya Z sama dengan min 3,19156. Nah, di sini kita akan mengecek apakah nilai Z tersebut diterima oleh H0 atau ditolak oleh H0. Di mana H0 diterima jika nilai dari Z lebih besar dari Z alfa, dan H0 akan ditolak jika nilai Z0 kurang dari sama dengan Z alfa. Nah, kesimpulan dari uji yang kita lakukan sebelumnya, karena Z0 sama dengan min 3,19156 kurang dari Z alfa sama dengan kurang dari Z alfa yang merupakan min 1,65, maka H0 ditolak dan menerima H1. Jadi berdasarkan uji hipotesis yang kami lakukan, nilainya hipotesis kasus aktif harian COVID-19 kurang dari 140 kasus per hari. Nah, menurutnya kesimpulan dari perhitungan yang kami terima yaitu yang pertama, rata-rata kasus aktif harian adalah 132,3, di mana angka tersebut dianggap cukup tinggi untuk kasus aktif harian COVID-19 di Jawa Timur. Dan yang kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai dari kasus aktif harian COVID-19 Jawa Timur kurang dari 140 kasus per hari. Namun kejadian tersebut masih bisa berubah karena masih ada kemungkinan adanya subvarian yang baru sehingga mengakibatkan kasus aktif harian di Indonesia terutama di Jawa Timur kembali menaik. Terima kasih untuk teman-teman maupun Bu Puji yang mendengarkan. Sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini, kami memberikan sebuah quotes dari Winston Churchill yang berbunyi, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, namun orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.